Berdasar hasil gelar perkara 14 Januari 2026, Polda Metro Jaya akhirnya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 terhadap 2 tersangka kasus ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, benar penyidik telah menerbitkan SP3 terhadap 2 tersangka, yaitu saudara ES dan DHL. Penghentian penyidikan dilakukan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif. Terkait tersangka lain, Budi Hermanto menyatakan untuk tersangka yang tidak dihentikan perkaranya, penyidikan tetap dilanjutkan. Penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi, ahli, serta melengkapi berkas perkara guna kepastian hukum. Sebelumnya, mantan Presiden Jokowi berharap penyidik Polda Metro Jaya mempertimbangkan restoratif justice setelah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis menemuinya di Solo, Jawa Tengah 8 Januari lalu. Meski bicara soal keadilan restoratif, Jokowi enggan menjelaskan apakah ada permintaan maaf atau tidak dari keduanya. Dari pertemuan silaturahmi itu, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice. Ada permintaan maaf enggak, Pak, datang dari mereka? Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan. Karena menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Sementara Damai Hari Lubis sendiri membantah meminta maaf saat mengunjungi Jokowi di kediamannya. Kalau persepsinya minta maaf datang silaturahim, baik-baik kan memang dua-duanya. Oke. Bahkan Pak Jokowi sendiri bilang understanding. Nah itu Pak, bukan saya berarti mau ngelawan Bapak ya. Saya mah bakalan menang lawan Bapak. Bapak kan orang hebat. Ah enggak, Bang Egy yang hebat. Oke, jadi saya konfirmasi tidak ada permintaan maaf. Nggak ada. Tersangka tudingan ijazah Jokowi lainnya, Roy Suryo, bilang tak akan ikut-ikutan menemui Jokowi ke Solo. Ia sendiri meyakini Egy dan Damai tidak minta maaf ke Jokowi dalam pertemuan mereka di Solo 8 Januari lalu. Enggak. Orang yang bersangkutan sudah menyatakan enggak ada minta maaf. Dalam sidangnya 13 Januari lalu, Majelis Komisi Informasi Pusat mengabulkan gugatan sengketa informasi publik atas ijazah Jokowi dengan pemohon Bonatua Silalahi. Putusannya, Majelis KIP memerintahkan termohon KPU memberikan 9 informasi yang ditutupi pada salinan ijazah Jokowi yang digunakan untuk pengajuan calon presiden 2014 dan 2019. Memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan Presiden RI periode 2019 dan 2024 merupakan informasi yang terbuka. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Sekitar setahun bergulir, polemik ijazah Jokowi menemui babak baru. Perkara 2 tersangka yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mendapat SP3 dari hasil proses keadilan restoratif usai bertemu Jokowi. Sedangkan tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Dr. Tifa berpeluang lanjut proses hukum setelah berkasnya dilimpahkan polisi ke kejaksaan. Sementara putusan KIP mengonfirmasi salinan ijazah Jokowi untuk pencapresan merupakan informasi yang terbuka. Halo, selamat malam saudara. Bola liar kembali menggelinding ke hadapan Anda. Drama polemik ijazah mantan Presiden Jokowi masuk babak lanjutan. Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 tersangka penuding ijazah palsu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Keduanya di SP3 beberapa waktu setelah menemui Jokowi di kediamannya di Solo. Seolah kontras, berkas trio tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa telah diserahkan penyidik ke kejaksaan, namun statusnya belum P21 atau dinyatakan lengkap. Di luar ranah pidana, Komisi Informasi Pusat mengabulkan gugatan Bonatua Silalahi
dan memerintahkan KPU memberikan informasi yang ditutupi pada salinan ijazah Jokowi. Bola liar muncul, apakah penyelesaian damai lewat keadilan restoratif hal yang wajar ataukah justru bakal mengaburkan isu keaslian ijazah Jokowi? Apakah dengan keluarnya SP3 untuk Egy dan Damai Hari Lubis justru akan menggantung tersangka lain seperti Roy, Rismond, dan Dr. Tifa? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, My Sister Tarigan. Kita ulas topik malam ini, saya menyapa Roy Suryo, tersangka kasus ijazah Jokowi. Selamat malam, Mas Roy. Malam. Tetap palsu. Bang Rismond Sianipar, tersangka kasus ijazah Jokowi. Bang Rismond, malam. Merdeka. Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Reskrim Polri 2008-2009. Malam, Pak. Bang Andi Aswan, Ketum Jokman Nusantara Bersatu. Selamat Bang Andi. Malam. Damai Hari Lubis, penerima SP3 kasus ijazah Jokowi. Selamat malam, Bang. Siap selamanya. Yakub Hasibuan, kuasa hukum Jokowi. Selamat malam, Bang Yakub. Selamat malam. Ahmad Alamsyah Saragi, Ketua KIP 2009-2011. Selamat malam. Suparji Ahmad, Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam, Mas. Saya langsung ke Bang Damai kalau begitu. Bang, SP3 dikeluarkan hari ini. Ini sinyal besar bahwa sebenarnya Anda kemarin ke rumah Jokowi minta maaf. Pertanyaan pertama dulu, keliru, bukan hari ini, kemarin. Kemarin, oke. Ke Pak Jokowi, saya tidak tidak minta maaf. Tadi sudah disampaikan. Nah, kemarin juga di sini 2 hari yang lalu, saya tidak ada minta maaf. Tidak ada minta maaf. Tapi tidak lama berselang Anda dari rumah Jokowi keluar restoratif justice. Benang merahnya di mana? Masa kan nggak ada apa-apa lalu kemudian benang keluar merahnya adalah pada saat gelar perkara saya dan Bang Egy mengajukan nota pembelaan. Boleh saya sebut isinya? Boleh. Saya tidak terlapor. Saya belum pernah diadukan oleh Pak Jokowi melalui Dewan Kehormatan. Saya bekas sekretaris Dewan Kehormatan yang membuat putusan apabila ada pengaduan terhadap anggota kami se-Indonesia. 3 periode. Saya jurnalis. Saya belum pernah dilaporkan kepada majelis pers. Yang ada cap jempol terus kalau saya kirimkan kepada beliau, Japri maupun grup. Itu ada di BHP semua yang saya sampaikan. Oke. Oke, ada lagi? Perlu lagi nggak yang lain? Perlu dong. Nah, perlu. Dalam laporan itu untuk kepada saya, itu diambil dari sisi diambil daripada TPU dan kawan-kawan. Itu bukan subjek hukum. Nah, ini ada Pak ini. Dan itu obscuri libelli. Di mana kaburnya itu? Remang-remangnya itu. Teman-temannya TPU sebuah organisasi, artinya organisasi atau temannya orang anggota-anggota TPU banyak sekali. Bang, tapi Anda kenapa bisa dapat restoratif justice kalau Anda nggak minta maaf? Itu nggak ada urusan sama saya. Restoratif itu KUHAP, kita kepada penyidik, bukan kepada beliau. Itu sisi hukum KUHAP. Begitu juga beliau kepada sana. Dan nyatanya saya tanggal 13 menaikkan. Kawan-kawan, rekan-rekan sejawat dari lainnya tanggal 12. Isunya 2 minggu sebelumnya. Ya kan? Kemarin masih diulangi juga oleh kawan saya sendiri tuh sayangnya. 2 minggu sebelumnya. Bawa apa, naikkan apa di sana, saya nggak bawa apa-apa. Gitu loh. Nah, datang ke sana kenapa? Perlu nggak saya sampaikan? Ya kan? Itu Bang Egy minta saya. Supaya diantarkan. DHL, aku dihujat sama kawan-kawan. Begitulah kira-kira ya. Dan saya mau nasihati melalui surat At-Toha. Nah itu kebetulan banyak pihak-pihak yang mendapatkan. Nah, satu lagi, saya itu pengacara, saya itu buktinya saya tidak sebagai terlapor, saya mendampingi Kurnia. Klien saya sebetulnya 4 orang, Mas Roy, Rismond, Kurnia, dan Egy Sujana sendiri. Teken kepada saya. Cuma yang baru sempat saya praktekkan adalah Kurnia. Kalau saya tidak menjadi pengacara, kalau saya terlapor, tentu saya diusir oleh penyidik di ruangan itu. Nggak bisa mendampingi Kurnia dari A sampai habis. Terima kasih. Pak Susno, tanpa minta maaf, bisakah restoratif justice diterbitkan? Baik, ini bagus sekali ya. Perkara ini adalah laboratorium nasional di bidang hukum. Kita bisa melihat bagaimana praktek hukum di Indonesia. Ya, apakah jalannya bagus atau tidak? Oke, kita kembali sempitkan lagi kepada SP3. Apakah ada kaitannya dengan RJ?
apa tidak? Karena RJ itu kan kedua belah pihak harus saling memaafkan. Dan RJ itu sebenarnya di dalam hukum acara pidana kita yang dulu, yang dimana kasus ini terjadi, itu belum ada. Belum diatur secara hukum. Nah, di UHAP yang baru, ya Pak Prof, itu diatur. Persoalannya kita belum membaca, mungkin beliau yang sudah baca, Pak Damai ya, apa dasar daripada SP3? SP3 itu 1, tersangka meninggal. 2, tidak terbukti. 4, delik aduan tapi dicabut, dan sebagainya dan sebagainya. Apa pertimbangannya? Itu akan lihat. Kalau misalnya di dalam pertimbangan itu dicantumkan bahwa telah terjadi RJ. Nah, berarti ada karena RJ, bukan karena tidak terbukti, bukan karena dan sebagainya. Nah, timbul pertanyaan, RJ itu tidak ada di UHAP yang lama, tapi di UHAP yang baru ada. Nah, menurut azas hukum, manakala ada peraturan baru yang berlaku, dan peraturan baru itu menguntungkan bagi tersangka, itu tersangka bisa memilih untuk tunduk pada aturan yang baru. Itu boleh saja RJ, artinya sah itu. Oke. Tapi kalau dikasih SP3 artinya sebenarnya sinyal besarnya memang sempat ada saling memaafkan antar kedua pihak. Saya tidak mengatakan bahwa itu saling memaafkan. Kan statement Pak Jokowi kan jelas sekali kan, bahwa tidak mempersoalkan apa, akan silaturahmi dan sebagainya. Nah, itu tinggal nurani masing-masing berbicara itu bagaimana. Saya tidak tahu pembicaraan itu. Dan maaf ini penonton mungkin lihat ya, saya duduk di sini, saya bukan berarti pihak sini, bukan pihak sana ya. Saya duduknya di sana. Saya mengkaji sesuai dengan apa pengetahuan saya selaku penyidik, tapi kursi itu hanya 2 kursi gitu. Saya tadi hampir duduk di atas mic itu. Kombes Budi bilang sebenarnya keduanya kan meminta restoratif justice tuh. Artinya kan memang ada kesepakatan antara keduanya begitu untuk saling memaafkan. Akan terjawab manakala Pak Damai menceritakan apa pertimbangan hukum di dalam SP3 itu. Itu bukti autentik itu. Apakah memang karena telah terjadi RJ, apa karena bukan tindak pidana, apa karena tersangka meninggal, apa karena kalau delik aduan ini dicabut dan sebagainya. Itu ada gak klausalnya apa itu? Nah, mungkin ada kesepakatan itu tidak baik dikasih atau apa-apa, terserah beliau itu. Bang Andi, jadi isi kesepakatan yang Anda tahu itu apa sampai akhirnya dikeluarkan diterbitkan SP3 untuk Egy dan juga Bang Damai? Kita harus lihat dari sejarah ke belakang dulu sebetulnya ya. Jadi tanggal 17 Desember rekan kami dari Rejo, Bang Darmizal, berikut Bang Rahmat, itu bertemu dengan Bang Egy itu di rumahnya di Bogor. Sebelumnya tanggal 16 bertelepon, ya sebagai sahabat lama, sesama aktivis, ya dia menanyakan bagaimana kesehatan Bang Egy. Bang Egy yang mengeluh di situ, dia mengeluh nggak ada temen gua yang dukung gua di sini, gua lagi sakit cancer stadium 4 nih, gua kanker usus. Kaget Bang Najib. Oke kalau begitu aku datang aja ke rumah Bang Egy. Ya lu datang deh jam berapa? Jam 10. Iya ditunggu gitu. Datanglah tanggal 17. Bercerita Bang Egy mengenai penyakitnya. Dan masalahnya dia ini harus pergi ke Penang untuk check up lagi gitu loh. Karena dokter dia di sana untuk bicara itu. Nah kemudian dia juga ada sebuah buku, dia menulis tuh. Yang ngambil video itu ada Bang Darmizal itu. Ya. Dia menulis di situ untuk saudaraku seiman, seislam, CBM, cerdas, berani dan militan. Nah, setelah itu tanggal 17 itu ya ada jeda, gitu kan? Bang Egy ini baru terbuka ya. Bang Egy datang ke kantornya Bang Darmizal tanggal 5 Januari. Itu atas inisiatif Bang Egy Sujana sendiri meminta ke Bang Darmizal untuk memfasilitasi bertemu dengan Pak Jokowi. Tanggal 5 Januari di kantornya Bang Darmizal. Itu ada bukti fotonya ada untuk itu ya. Nah disitulah Bang Egy bilang, lu tolong buat aja appointment ya. Semuanya itu saya yang tanggung sendiri buat saya gitu loh. Jadi kita ketemunya nanti di Solo kalau sudah oke. Tanggal berapa? Oke, tanggal 8 jam 4 sore. Ya. Bang Damai ini diajak nih nggak tahu prosesnya, hanya diajak oleh Bang Egy gitu. Pada saat itu. Karena Bang Darmizal juga nggak tahu ternyata ada Bang Damai juga diajak. Karena terpisah nih. Jam setengah 4 Bang Darmizal itu sudah ada
di rumah singgah. Oke. Ya. Bang Egy datang jam 4.30 di situ. Nah di situ Bang Egy minta untuk disteril nih jalanan. Tidak ada yang namanya wartawan apa gitu lah. Dia tidak mau lah ada namanya publikasi semacam itu. Ya. Kemudian masuklah Ibu Elida dengan Bang Rahmat. Ya bercerita dulu lah dengan Pak Jokowi. Mungkin pembukaannya seperti apa kan begitu. Baru Bang Damai, Bang Egy, Bang Ramizal masuk situ. Menurut keterangan ya dari Bang Ramizal, pembicaraan itu ada yang mengatakan Bang Damai sebagai juru bicara diminta oleh Bang Egy. Karena Bang Egy itu tidak berbicara apapun. Hanya nanti memimpin doa. Doanya itu ada 12 menit dari 55 menit percakapan yang ada di dalam situ. Ya. Mohon maaf Bang Damai ya, tolong koreksi kalau saya salah. Perkataannya begini ya. Dia mengucapkan kami memohon maaf Pak Jokowi. Ya. Begitu. Bla 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 bla. Oke. Di dalam doa pun Bang Egy mengatakan, ya Allah ya Rabbi, ya, tolong sembuhkan ayahanda kami. Ya. Presiden ke-7 Pak Joko Widodo. Dan seterusnya. Doa 12 menit itu sangat lama. Ya, kalau saya kutip dari surat Yasin itu, inna amru ija aroda sayan an yakulalau kun fayakun di situ. Artinya di situ, gestur tubuh di situ tidak perlu diucapkan. Bahwasanya di situ terjadi yang namanya bagaimana kesesuaian hati di situ. Karena Allah yang membolak-balikan perasaan dan hati yang ada di sana. Sehingga timbul suatu persaudaraan yang ada di sana. Ya. Jadi ada yang menarik ketika datang masuk ke sana, Pak Jokowi menyambut dengan salaman. Tapi yang jelas Tidak memang mengatur. ada permintaan maaf ya? Secara verbal, Bang Egy tidak ada permintaan maaf. Secara verbal, kan diwakilkan, kan dia nggak berbicara, dia hanya berbicara pas waktu memimpin doa. Katanya. Kan begitu ya? Iya. Ini kan ada dua saksi Itu di dalam. katanya itu. Katanya Darmijal. Gitu kan? Kata Nah, terserah kalau dia ini. Kan kita kan paham betul bagaimana RJ itu kan prosesnya seperti apa. Nggak mungkin itu tidak akan terjadi. Dan Pak Jokowi tidak akan mempersalahkan. Mau diucapkan atau tidak diucapkan. Yang penting adalah sisi kemanusiaan beliau melihat keadaan dan kondisi Bang Egy Sujana yang notabene adalah sebetulnya sahabat beliau. Kenapa saya katakan sahabat beliau? Tahun 2012 Bang Egy Sujana itu membantu juga Pak Jokowi dalam tim kampanyenya juga. Kan itu. Dan 2006 ketika pembukaan LBH-nya Pak Bang Egy dengan Bang Todung Mulya Lubis yang resmikan adalah Pak Jokowi. Begitu loh. Bang Damai, Anda mendengar, Anda melihat gestur permintaan maaf dari Bang Egy? Kan Anda ikut? Lebih baik versi saya aja. Iya, Ini versi kan Anda. saya yang hadir. Iya. Dan sudah saya sampaikan ke publik dan Bang Egy juga sudah sampaikan ke publik. Beliau juga nggak salah kalau beliau dengar ceritanya seperti itu. Kan gitu. Karena berubah-ubah. Sekarang saya jadi juru bicara kan. Nah, itu yang masuk pertama adalah pengacara Bang Egy, 20 menit kemudian baru saya. 5 menit kemudian atau 3 menit ya, baru Bang Egy yang masuk. Jadi kalau jubir itu kan artinya udah kumpul semua ya. Itu sebuah teori. Mungkin Bapak sebagai penyidik ini ahli, pakar ya, praktisi tahu. Setelah itu saya kembali kepada tanggal 16 April. Ini gambarannya hampir sama. Saya bicara secuil artinya. Ketika Ibu Kurnia, saya ngatur duduk itu. Bu Kurnia, kau perempuan, kau di tengah, kau duduk. Supaya agak adem. Karena kita kan ini isunya mau geruduk. Padahal suratnya klarifikasi, ya kan, silaturahmi dan investigasi. Investigasi ini dibolehkan dalam rangka peran serta masyarakat. Setelah bicara berdua, Pak Damai. Tanya dulu. Artinya saya sampaikan, Pak Jokowi, apa yang sudah sampaikan kawan-kawan ini cukup. Ibu sehat Pak, itulah saya. Nah, kemarin saya gambarkan seperti itu juga, ketika Bang Egy menyampaikan, bla 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 semua kan, termasuk Pak Jokowi, saya kesini bukan minta maaf. Saya minta maaf, salah saya apa? Karena menurut Undang-Undang Nomor 31, ini yang saya dengar.
Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi Korban pasal 10, saya ini nggak bisa dilapor. Apalagi saya ini dilindungi oleh Undang-Undang Advokat dan lain-lain. Poin strongnya adalah Undang-Undang 31 yang pertama kali disebut. Nah, saya ditanya, ya kan, giliran lah gitu. Saya bilang, 2 kali saya ulang. Dari sisi hukum, apa yang disampaikan Bang Egy itu, saya sama. Baik, Gitu. sebelum kita lanjutkan dialog kita. Pak Jokowi bilang, ya understanding lah. Sudah. Nah ini sudah diucapkan, sepertinya sama-sama lah. Artinya restoratif justice ini saya terserah, yang penting saya di SP3. Baik. Saya punya nota pembelaan dan faktual. Baik, kita dengarkan dulu pernyataan dari Egy Sujana setelah menerima SP3, saudara. Saya datang, Pak Jokowi yang saya hormati, saya berharap jangan salah info. Saya kesini mungkin Bapak terima, mungkin pembisik-pembisiknya menyatakan Egy datang mau minta maaf. No way, jelas ya. Saya datang bukan untuk minta maaf. Itu saya sampaikan depan beliau. Nggih, itu saya senang dengan kebaikan beliau luar biasa dalam akhlak ya, akhlak. Kalah saya. Nah, lalu yang saya menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Nah, disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Itu yang saya bilang, dia langsung reaksi. Pak Sarip, ajudannya, panggil polisi. Nah, saya baru tahu di sana ada polisi, bukan saya didampingi polisi. Mas Roy, Anda masih yakin tidak ada permintaan maaf dari Bang Damai dan juga Bang Egy? Saya lebih percaya statement langsung dari Bang Egy yang tadi siang itu di Bandara Soekarno-Hatta dengan Bang Damai Lubis daripada operator mall yang hanya dengar-dengar dari orang lain. Itu jelas, tidak ada minta maaf dan sudah jelas bahwa Bang Egy juga menyatakan mengutip surat At-Toha, ya, mengibaratkan bagaikan Nabi Musa dan Nabi Harun datang ke Fir'aun. Jadi apakah yang di Solo itu Fir'aun? Ya saya nggak ngerti itu kata-katanya Bang Egy. Meskipun sudah diterbitkan SP3, Anda tetap yakin? SP3 itu, nih aku udah pegang nih suratnya SP3. Ya, silakan diteliti dan mungkin silakan apakah itu Propam ataukah itu nanti tim dari kepolisian, Pak Susno. Tolong dilihat, surat ini itu pertimbangannya nggak ada. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah laporan dari Jokowi, Lecumanan, Kamis Samuel II, kemudian juga dari Ade Kurniawan. Kemudian penetapan TSK, SPDP. Ya. Nah setelah itu langsung loncat SP3. Jadi harusnya kan ada RJ, ada restoratif justice, ada juga permohonan maaf. Dan dalam KUHP yang baru, di pasal 79, itu ada syarat. RJ harus dilakukan secara tertulis. Dan RJ itu ditangani di Polda Metro Jaya, bukan polisinya datang ke Solo. Ini apa-apaan ini? Ini pengkhianatan besar terhadap KUHP yang baru berlaku beberapa hari yang lalu. Dan artinya begini, dengan adanya ini, satu lagi yang harus dipecahkan, Mbak Alona dan juga semua pemirsa. Jokowi itu melaporkan 5 orang. RS Roy Suryo, RHS Rismon, TF Dr. Tifa, kemudian ES Egy Sujana, dan K Kurniawan. Betul, Bang Damai Hairul Lubis tidak dilaporkan. Kok bisa orang yang tidak dilaporkan dicabut oleh Jokowi? Jokowi kan gak melaporkan DHL. Dan kalau mau mencabut satu ini, kenapa bisa ini dicabut satu di antara 5? Ini di split sync dulu. Kita bicara de jure, bukan hanya de facto. Bang Yaakob, Mas Roy mempertanyakan kok bisa pencabutan dilakukan oleh pihak kepolisian. Nanti dijawab Bang Yaakob, kami segera kembali saudara. Tetap di Bola Liar. Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tak lama usai keduanya bertemu Jokowi. Semoga bisa dijadikan pertimbangan Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Saya kesini nggak mau minta maaf. Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Nggak. Orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf. Bola Liar, Jumat 16 Januari pukul 8:30 malam live di Kompas TV.
Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tak lama usai keduanya bertemu Jokowi. Semoga bisa dijadikan pertimbangan Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Saya kesini nggak mau minta maaf, Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Enggak. Orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf. Bola Liar, Jumat 16 Januari pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tak lama usai keduanya bertemu Jokowi. Semoga bisa dijadikan pertimbangan Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Saya kesini nggak mau minta maaf, Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Enggak. Orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf. Bola Liar, Jumat 16 Januari pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tak lama usai keduanya bertemu Jokowi. Semoga bisa dijadikan pertimbangan Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Saya kesini nggak mau minta maaf, Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Enggak. Orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf. Bola Liar, Jumat 16 Januari pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tak lama usai keduanya bertemu Jokowi. Semoga bisa dijadikan pertimbangan Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Saya kesini nggak mau minta maaf, Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Enggak. Orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf. Bola Liar, Jumat 16 Januari pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tak lama usai keduanya bertemu Jokowi. Semoga bisa dijadikan pertimbangan Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Saya kesini nggak mau minta maaf, Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Enggak. Orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf. Bola Liar, Jumat 16 Januari pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tak lama usai keduanya bertemu Jokowi. Semoga bisa dijadikan pertimbangan Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Saya kesini nggak mau minta maaf, Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Enggak. Orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf. Bola Liar, Jumat 16 Januari pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tak lama usai keduanya bertemu Jokowi. Semoga bisa dijadikan pertimbangan Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Saya kesini nggak mau minta maaf, Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Enggak. Orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf. Bola Liar, Jumat 16 Januari pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tak lama usai keduanya bertemu Jokowi. Semoga bisa dijadikan pertimbangan Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Saya kesini nggak mau minta maaf, Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Enggak. Orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf. Bola Liar, Jumat 16 Januari pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tak lama usai keduanya bertemu Jokowi. Semoga bisa dijadikan pertimbangan Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Saya kesini nggak mau minta maaf, Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Enggak. Orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada. Oke baik Pak Susno, jadi berarti memang restoratif justice harus ada yang namanya pertimbangan ya? Harus ada minta maaf dan kalau memang itu bisa dilihat di SP3-nya. Saya kira pegang SP3-nya. Pak Yakub ada pertimbangan dalam restoratif justice atau enggak? Ada jelas ya, di SP3-nya nanti mungkin bisa dikonfirmasi langsung oleh pihak yang menerima langsung bahwa saya bacakan sedikit bahwa sehubungan dengan rujukan di atas diberitahukan kepada kepala bahwa terhitung mulai tanggal sekian
penyidikan yang diduga dilakukan oleh tersangka Damar Lubis dihentikan dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana resume singkat hasil penyidikan terlampir. Nah, jadi sudah jelas bahwa SP3-nya itu dikarenakan adanya keadilan restoratif. Nah, saya harus sampaikan juga nih sedikit di sini bahwa dari tadi saya menyimak sekali diskusi yang cukup panjang mengenai kronologis bagaimana sih kedatangan Bang DHL dan Bang Egy Sujana ke kediaman Pak Jokowi. Saya tentunya tidak hadir di situ, saya harus sampaikan pada saat itu. Jadi saya tidak bisa terlalu detail mengatakan apa yang terjadi dalam situ. Tapi yang dapat saya sampaikan, dan ini sudah disampaikan langsung oleh Pak Jokowi kepada kami, adalah pertemuannya berjalan dengan sangat baik. Silaturahminya itu berjalan dengan sangat kekeluargaan. Bayangkan saja Mbak, kalau ada orang yang bertamu, masa buat apa? Masa mau berantem? Pasti kan berbaik-baikan. Setelah itu pun Pak Jokowi juga sampaikan, tidak perlu diperdebatkan. Apakah itu mengenai maaf-maafan, saya understanding. Nah tadi Bang DHL yang sampaikan, Pak Jokowi yang menyampaikan itu. Pak Jokowi menyampaikan saya sudah understanding. Jadi kalau saya melihatnya, jika ada perdamaian di antara kita, itu adalah hal yang sangat baik. Perdamaian ada karena ada permintaan maaf? Kembali lagi, itu tidak perlu diperdebatkan karena silaturahminya berjalan dengan sangat baik. Jadi kembali lagi ya, perdamaian di bangsa ini, dalam beragama, dalam bermasyarakat, itu kan hal yang baik. Jadi itu bukan hal yang seharusnya ada orang berdamai malah mencurigai kiri kanan. Justru kita harus syukuri ada hal itu. Dan itu adalah spirit dari KUHP yang baru. Itu mungkin yang harus di-highlight juga Mbak. Oke, baik. Bang Rismon, jadi Bang Damai dan juga Bang Egy bisa dapat SP3 karena apa menurut Anda alasannya? Minta maaf lah. Minta maaf? Pasti itu. Meskipun disangkal, tapi kan ada satu waktu saya dengan Muhammad Rahmat itu berdiskusi secara live itu kan jelas dikatakan sekuensnya. Ada permintaan maaf, ada saling mendoakan, terus bahkan ada berangkulan. Silakan bantah Muhammad Rahmat, jangan kami. Gitu loh. Ya. Jadi yang pasti bagi saya ini egoisme sih. Bang DHL, bagaimana kita berdiskusi panjang tanggal 15 April. Untuk apa? Untuk Republik ini. Perbaikan sistem seleksi KPU mendatang. Ini bukan masalah personal kita. Masalah Roy Suryo, DHL, Rismon, Tifa, bukan. Supaya ada perbaikan sistem seleksi KPU ke depan. Ada transparansi, kebutuhan rakyat untuk transparan. Jangan sampai ada lagi wapres yang gak lulus SMA. Diloloskan cawapres itu nggak lulus SMA, hanya modal surat keterangan yang abal-abal itu. Jangan sampai itu terjadi. Ini demi Republik kita, bukan masalah Egy Sujana, Rismon, siapa? Rismon, apalagi Rismon, siapa? Rakyat jelata. Ya. Jadi kalau ini kan saya kembali lagi ingat ke perkataan Pak Joko Widodo bahwa ini harus disettle secara terhormat, harus diselesaikan berwibawa, bermartabat di pengadilan. Di pengadilan. Saya akan datang meskipun ada kalimatnya, condition, kalau diminta oleh hakim. Nah pertanyaannya, pastikan aja nanti Pak Jokowi untuk datang pengadilan. Nggak usah pakai wakil atau Zoom. Kami udah siapkan 1000 pertanyaan nanti di pengadilan. Gitu loh. Itu akan menyelesaikan semuanya. Tetapi, ya, saya heran. Kenapa yang pro Jokowi sekarang dengan adanya RJ kok berselebrasi ya? Padahal Pak Jokowi menyatakan harus diselesaikan, dituntaskan di pengadilan secara bermartabat. Nama saya dipulihkan. Kalau semua nanti RJ, nggak terpulihkan dong namanya Pak Jokowi. Kalau semua nanti RJ, kami datang, RRT datang, RJ, yang lain lagi datang, RJ. Nama Pak Jokowi akhirnya menggantung. Harusnya pihak pro Jokowi kecewa sama Pak Jokowi kok dikasih RJ itu. Dituntaskan di pengadilan, asalkan Pak Jokowi menjaga janjinya datang di pengadilan untuk menghakimi kami. Karena 7 pasal loh ini, Pak Jokowi sendiri yang melaporkan kami 7 pasal, bertanggung jawablah 7 pasal ini datang di pengadilan, ayo kita pulihkan nama baik Pak Jokowi. Gitu loh. Dengan one condition kalau saya, one condition. Meskipun inkonsistensi Pak Jokowi ini, aduh udah di mana-mana lah inkonsisten. Datang ke pengadilan langsung, tidak live, tidak Zoom, tidak tanpa perantara, tanpa hanya catatan. Ayo kita tuntaskan
Jadi Anda merasa dipecah dengan penerbitan SP3 kepada Bang Egy dan juga Bang Damai? Sekali lagi, kalau dipecah itu seolah-olah ini kebutuhan personal RRT dan lainnya. Ini kebutuhan Republik ini mengetahui riwayat pendidikan presidennya yang 2 periode. Nggak ngaruh bagi saya. Bahkan di kasus Jessica Woso, saya sendiri terus berteriak manipulasi barang bukti digital oleh Puslap Polri. Saya sendiri berani. Yang lain mundur pun saya akan maju. Ini bukan masalah DHL, ES. Rakyat perlu tahu loh. Masa kita gelar perkara khusus, cuma lihat begini aja di meja. Dikatakan udah ditunjukkan. Begitu. Anda merasa Bang Damai mengkhianati Anda dan kawan-kawan? Nggak mau ke situ ya, biarkan Bang DHL yang mengatakan itu. Perbincangan kita panjang by telepon. Apa semuanya demi negara ini, Bang DHL. Perbincangan kita semuanya demi Republik ini, bukan kepentingan Rismon, Roy, saya Pipa, lebih dulu DHL. mengatakan seperti itu. Kalau Sekarang berubah sikap, kenapa? biar nggak ada dusta di antara kita, surat tadi SP3 sudah saya kirim. Silahkan tayangkan kalau sudah siap. Kita akan lihat dari poin K meloncat ke poin L. Belum ada Bang, Itu nanti ada. kita keluarkan ya. Nanti kita keluarkan. Kita sudah bacakan. Silakan. Anda berbelot, Anda tidak setia kawan versinya Bang Rismanto. Oh enggak, saya Anda nggak baca egois. seperti itu. Saya nggak percaya, seperti itu. Enggak. Kalau seperti itu, berarti dia nuduh Mas Roy yang menyatakan kami memang terpisah, ya kan? Nah, walaupun saya nggak perlu, kecuali dia ngejar saya buka, kan gitu. Nah, ini understanding juga nih namanya, ya kan? Karena dia mengatasnamai RRT, berarti Rismon tidak ada keberatan terhadap pernyataan rekan kita Roy, ya kan? Nah, artinya ya silahkan tafsirkan sendiri. Saya juga tidak mau menjat yang aku ponakan saya ini. Saya belum pernah ketemu pada saat itu. Bahkan makanya saya minta kepada Om Roy ajak Pak Rismon, karena saya simpati. Karena beliau umumkan, saya belum pernah ketemu itu ketika saya datang ke Jogja. Cuma 2 saya minta, Om Roy ajak itu. Kalau ada yang lain itu saya nggak kenal itu orang. Ya, nah, jangan dibuka lagi, malah saya buka. Nggak ada pecah di antara kami, nggak ada. Oh, Ini yang bikin masalah Jokowi. baik. Nanti saya lanjutkan di floor. Nanti dulu. Gini, itu tidak terlepas Pak, restoratif dalam pemahaman saya Pak Kussusno adalah tidak terlepas daripada KUH tentang perjanjian. Oke? Walaupun tadi Pak Jokowi menyatakan tidak ada, jangan bicara maaf-maafan lagi, ya kan? Saya juga mengakui saya tidak ada minta maaf. Bang Egy juga, kalau Pak Rismon kan itu asumsi, karena nggak ada di situ. Dia menilai ya. Yang mengatakan Bang Muhammad Rahmat, kami artinya kan gini, apakah percaya mutlak itu 100%, sedangkan Pak Roy itu jadi pecah juga dong RRT. Pak Roy percaya sama saya dengan ini. Artinya berarti menyerahkan aja kepada publik. Karena saya juga nggak dengar langsung. Saya nggak nonton loh. Ya kan? Kalau Pak Rahmat yang tempo hari ada di sana, yang menyatakan seperti itu, artinya ini sudah menyampaikan. Jadi kami sama-sama menyampaikan. Artinya gini, bagian daripada perjanjian. Yang jelas saya neken. Ketika pihak di sana meneken, saya neken itu kan udah jadi. Neken RJ itu, neken RJ. Neken RJ, tanggal 12, saya ngaku kan, bohong tanggal 12, saya 100% bohong. Tapi saya tidak mengupas tentang pengacaranya Egy. Jangan-jangan sebelumnya atau apa saya nggak mau tahu. Saya tanggal 13 neken. Artinya mau diartikan. Itu restorasi. Pak Suparji, jadi bagaimana ketika SP3 diterbitkan? Apakah ada tanda-tanda tidak ada jadi kalau dibilang Bang gantian Bang, sebentar dulu. Posisinya udah di depan masih bicara. Ya, pertama supaya ini tidak menjadi bola liar. Kembalikan pada aturan hukum yang berlaku. Memang bola liar. Memang bola liar acaranya. Maka kita arahkan seperti itu, jadi bola liar. Yang kedua, sesuaikan dengan fakta yang ada, masalah, dan berikan solusi yang tepat. Faktanya adalah ada perkembangan tentang kasus dugaan ijazah palsu ini yang di SP3. Jadi sudah kita baca bahwa alasannya adalah demi hukum. Dan kita harus mengacu bahwa ini prosesnya penyidikan, dan dalam KUHP yang baru, pasal 361 KUHP itu ketika perkara dalam proses penyidikan, penuntutan, maka penyelesaiannya menggunakan KUHP yang lama. Tetapi secara material bahwa nanti menggunakan KUHP yang baru, kecuali yang menguntungkan atau meringankan bagi seorang terdakwa. Jadi clear di situ.
Maka kalau kita mengacu pada konteks keadilan restoratif, pada dasarnya kan bergeseran dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif, di mana pada dasarnya adalah sebuah musyawarah untuk mencapai kesepahaman antara pelaku dengan korban untuk memulihkan korban tadi itu. Ya tentunya salah satu instrumennya adalah jika merasa dicemarkan nama baiknya, merasa difitnah, maka kemudian ada instrumen untuk permohonan maaf. Maka untuk itu memang secara clear keadilan restoratif itu diatur di pasal 79 sampai 88 KUHP yang baru. Dan itu mekanismenya mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai di persidangan. Dan kemudian ada syarat-syarat, bukan residivis, maksimal 5 tahun, dan kemudian ada perjanjian di penyidikan dan sebagainya. Maka dalam hal ini bahwa memang mensyaratkan tadi itu understanding, kesepahaman tadi itu, ada permusyawaratan. Maka dalam hal ini sebetulnya sudah terpenuhi alasan berhenti demi hukum. Demi hukum itu tadi Pak Jenderal mengatakan salah satunya kalau delik aduan maka pengadunya adalah mencabut. Mungkin juga karena daluarsa, karena meninggal dunia, yaitu nebis in idem, maka demi hukum ini sudah dihentikan. Maka alasan dihentikan perkara ini SP3-nya demi hukum karena adanya keadilan restoratif. Mestinya diperjelas lagi keadilan restoratif karena adanya pencabutan aduan dari pihak pelapor. Tadi persoalannya adalah Bang Damai ini tidak orang yang dilaporkan, tapi kemudian sebetulnya keadilan restoratif ini seperti apa? Apakah ada pencabutan demi hukum yang mana sebetulnya ini? Ini yang mendalam adalah yang perlu diuji demi hukum yang mana? Penjabarannya adalah demi hukum keadilan restoratif. Nah, keadilan restoratif antara siapa dengan siapa? Nah, ini yang sebetulnya menarik. Tetapi persoalannya adalah bahwa perkara ini sebetulnya adalah nanti lebih baik Bang Resmond tadi itu sampai ke pengadilan. Supaya apa? Tidak sekedar saling memaafkan, tetapi yang paling mendasar adalah bagaimana kebenaran yang sebenar-benarnya terungkap. Bagaimana kedoliman tidak terjadi kelaziman. Bagaimana akhirnya penonton tidak kecewa. Tetapi kemudian kita bukan senang kita ada berperkara, tetapi masyarakat menunggu kebenaran yang sebenar-benarnya itu. Oke, demi hukum yang mana pertanyaannya nanti sekali kembali saudara, tetap di Bola Liar. Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tak lama usai keduanya bertemu Jokowi. Semoga bisa dijadikan pertimbangan Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Saya kesini nggak mau minta maaf, Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Nggak. Orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf. Bola Liar, Jumat 16 Januari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tak lama usai keduanya bertemu Jokowi. Semoga bisa dijadikan pertimbangan Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Saya kesini nggak mau minta maaf, Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Nggak. Orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf. Bola Liar, Jumat 16 Januari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tak lama usai keduanya bertemu Jokowi. Semoga bisa dijadikan pertimbangan Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Saya kesini nggak mau minta maaf, Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Nggak. Orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf. Bola Liar, Jumat 16 Januari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tak lama usai keduanya bertemu Jokowi. Semoga bisa dijadikan pertimbangan Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Saya kesini nggak mau minta maaf, Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Nggak. Orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf. Bola Liar, Jumat 16 Januari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV.
Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tak lama usai keduanya bertemu Jokowi. Semoga bisa dijadikan pertimbangan Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Saya kesini nggak mau minta maaf, Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Enggak. Orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf. Bola Liar, Jumat 16 Januari pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tak lama usai keduanya bertemu Jokowi. Semoga bisa dijadikan pertimbangan Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Saya kesini nggak mau minta maaf, Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Enggak. Orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf. Bola Liar, Jumat 16 Januari pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polda Metro Jaya. Ya, tak langsah pasal berlapis diberikan kepada 2 klaster. Di satu klaster tersebut, akankah delik aduan bisa dicabut? Pak. Sorry, gimana? Ya, gimana? Sorry. Ya, tadi kan ini saya ke KIP dulu deh kalau begitu. Dengan adanya RJ, kemudian juga proses pidana, kemudian kemarin kita lihat ada putusan untuk KIP. Apakah ini akan membuka babak baru ataukah ada benang merahnya? Oke, kalau di Komisi Informasi itu kan yang dia putuskan itu adalah status informasi karena dia punya tujuan untuk memastikan bahwa hak orang untuk mengakses informasi itu layak untuk dipenuhi atau tidak gitu ya. Nah permintaannya kan saya lihat itu bukan cuma sekedar salinan, termasuk juga di situ kalau Bonatua kemarin meminta sampai prosedur, verifikasi, ke UGM juga ada minta SOP dan lain sebagainya. Dengan kata lain sebetulnya pemohon informasi itu ingin mengetahui prosesnya sampai di mana dan apakah dilakukan sesuai dengan SOP. Putusan ini yang terkait dengan salinannya sendiri itu menyatakan bahwa dokumen salinan yang disertai dengan penghitaman oleh KPU RI itu tidak beralasan secara hukum. Jadi semua yang dihitamkan di dalam dokumen ijazah itu harus dibuka dan diberi waktu kalau sesuai undang-undang 14 hari setelah diterima putusan untuk memenuhi. Jika tidak dalam 14 hari itu silahkan keberatan gitu ya. Jadi kalau dalam 14 hari nanti KPU tidak melakukan keberatan ke pengadilan ya berarti putusan Komisi Informasi inkrah dan kemudian ijazah itu mulai dari sekarang mungkin sampai 1000 tahun lagi mungkin ya harus diberikan salinannya seperti itu. Jadi kalau saya lihat manfaatnya satu bahwa salinan ijazah itu adalah dokumen yang memang terbuka. Ada dari KPUD, ada juga dari KPU RI. Nanti yang bersangkutan kalau memang nanti KPU memberikan ya, menerima putusan Komisi Informasi, kalau tidak dia dalam 14 hari harus mengajukan keberatan ke pengadilan. Tapi kalau sudah inkrah maka pemohon harus bisa menerima salinan itu. Silahkanlah nanti melihat apakah semua salinan yang ada di KPU Solo, kemudian yang di KPU RI atau di tempat lain itu kira-kira sama atau tidak gitu kan. Biasanya kalau dalam penelitian tentang status satu dokumen itu kan orang mau lihat identifikasinya dulu apakah identik atau tidak gitu ya dilihat. Yang kedua kalau menurut saya, Dona, ini kan sebetulnya manfaatnya adalah kita baru sadar juga bahwa untuk ijazah seorang presiden itu hanya dilakukan proses verifikasi batasnya, bukan autentikasi ya. Nah ini mungkin masukan nanti untuk undang-undang pemilu ke depan ya. Kemudian juga di KPU SOP-nya mungkin harus sampai ke sana. Jadi wajar kalau Andri selama ini nggak menerima karena tidak pernah ada proses autentifikasi. Jadi kalau nggak ada autentikasi ya batasnya adalah salinan yang sudah diverifikasi, statusnya begitu yang diberikan oleh KPU. Itu pelajaran yang
mungkin bermanfaat ya dari putusan Komisi Informasi ini. Sayang memang kita agak lambat, harusnya dari dulu sehingga nggak tidak harus terlalu keras gitu kita bertengkar. Kira-kira begitu loh. Nah, Bang Rismon, jadi putusan KIP kira-kira menurut Anda bisa menjadi amunisi baru untuk Anda dan kawan-kawan atau tidak? Ya itu sudah sangat logis ya. Bukan hanya presiden, semua ijazah pemimpin politik, pemimpin publik, jabatan publik ya harus dibuka. Ini kan karena selama ini banyak buzzer yang menggiring-giring itu. Logika waras di publik, ya Anda dibayar oleh rakyat, fasilitasi, dihidupi. Ya gantinya ya Anda harus transparan, bukan terjadi chaos. Kalau Pak Jokowi nanti ini, lihat nanti ada menteri, ada gubernur, bupati, wali kota yang akan diminta. Ya memang sudah sepantasnya. Kalau diminta ya dikasih, bukan chaos. Kalau enggak ya udah. Sama seperti saya, rakyat biasa. Tapi putusan KIP kira-kira jadi amunisi atau enggak nanti? Ya jelas. Gitu loh. Bahwa kalau selama ini kan kami dikatakan, memang apa hak kalian meneliti ijazah Joko Widodo? Itu jawaban KIP. Itu terbuka. Maka layak untuk diteliti. Gitu loh. Sudah sepantasnya sebenarnya Pak Joko Widodo terus terang. Apakah hanya memiliki ijazah sarjana muda, rakyat pasti mengampuni. Ya, karena apa? Sesuai dengan yang disita oleh Polda Metro Jaya sebagai tergugat di sidang KIP juga itu. Informasi itu. Barang bukti yang kami sita adalah transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan sarjana muda itu. Yang disita. Itu terbongkar juga di sidang KIP lagi-lagi. Kalau ini konflik ini, bukan konflik, isu ini. Ya, tidak kami bongkar. Tentu tidak ada Dr. Bonatua Silalahi yang menggugat itu. Tentu tidak terungkap di sidang KIP bahwa ternyata transkrip nilai sarjana muda tuh yang yang disita. Oke, jadi apa yang kira-kira bisa di dalam lagi dengan salinan ijazah itu? Banyak sekali Salinan, ya, memang informasi warna itu tentu hilang akibat salinan, fotokopi dari warna menjadi grayscale atau keabuan. Tetapi ada informasi lain. Yaitu posisi letak huruf relatif terhadap penguncinya. Apa itu penguncinya? Logo UGM. Di situ posisi kalau bergeser berarti tidak pada waktu yang sama, pada periode yang sama. Karena satu plate itu tentu tidak bergeser. Itulah yang kami tuliskan di JWP. Belum lagi analisa glip dan bentuk huruf. Makanya saya bilang kalau ini memang mau dilanjutkan ke pengadilan oleh Pak Jokowi, ya tentu 1000 pertanyaan akan kami tuliskan itu, akan kami Saya tambahin dikit Pak Alona. Jadi gini, memang akhirnya KIP itu memutuskan ini harus dibuka. Dan karena ini sifatnya adalah hitam putih seperti tadi diterangkan oleh Bang Rismon, tidak ada informasi warna yang bisa muncul. Tapi artinya putusan KIP itu mengikat kepada 5 KPU. Tadi sudah disebutkan. KPU pusat itu untuk Pilpres 2019-2014, KPU DKI untuk 2012, KPU Solo untuk 2005-2000. Nah ini nanti kita punya kunci. Tapi kan sebenarnya yang diputuskan itu cuma salinan, Mas Roy. Gak apa-apa, bukan hanya salin. Nanti kita akan bisa melihat apakah pelegalisasi ini benar atau enggak posisinya. Apakah pejabat dekan Fakultas Kehutanan yang menandatangani itu ada atau enggak. Di sini misalnya ada Profesor Dr. Muhammad Naim. Oke, Muhammad Naim ada di 2010, ada di 2012, ada 2014. 2019 adalah Profesor Budiadi. Nah yang 2005 siapa? Ternyata kalau itu salah, berarti dari awal memang ini bermasalah. Itu saya sudah punya kuncinya nanti, kita bongkar semua nanti. Sudah akan dibongkar. Dikit aja Bang, dikit aja. Saya izin meluruskan sedikit. Saya izin meluruskan sedikit bahwa Pak Jokowi itu bukanlah pihak ya. Di permohonan KIP ini Pak Jokowi bukanlah pihak. Jadi yang kemarin mungkin ada itu putusannya bahwa terhadap KPU, di mana KPU diminta memberikan salinannya. Gak apa-apa. Jadi bukan Pak Jokowi diminta, Pak Jokowi tunjukkan ijazah asli. Bukan. Jadi saya takut ini menjadi kebingungan di masyarakat. Dan saya harus, mungkin saya izin tanggapi juga tadi sedikit pernyataan dari Bang Rismon juga yang mengatakan seakan-akan kita tuh selebrasi karena ada yang melakukan perdamaian. Dapat kami sampaikan, kami tidak selebrasi Bang, kami biasa saja. Justru kami agak bingung kenapa ada perdamaian banyak orang yang panas. Karena ada perdamaian itu, justru kita bingung. Karena kembali kami sampaikan, Pak Jokowi itu sangat menghormati Bang DHL dan Bang Egy. Itu ketika 2 hari setelah pertemuan itu,
Saya diskusi panjang dengan Pak Jokowi dan beliau sampaikan berkali-kali, saya sangat menghormati Bang Del dan Bang Egy Sujana. Dan saya juga bisa share di sini bahwa sebelum ada pertemuan itu, kami tidak pernah berdiskusi mengenai adanya RJ kepada siapapun. Namun setelah pertemuan itu, tiba-tiba Pak Jokowi mengatakan, saya berkenan agar penyidik mempertimbangkan. Justru kami yang agak sedikit kaget, oh berarti pertemuannya lancar nih. Karena kalau pertemuannya nggak lancar, tidak mungkin Pak Jokowi mengatakan hal seperti itu. Jadi itu yang mungkin perlu dipahami juga, Mbak. Mungkin saya tambah ya. Jadi kalau kita lihat di sini, inilah sosok dari kenegarawan dari Pak Jokowi dan sosok dari humanis Pak Jokowi. Ya kan? Karena apa? Aspek kemanusiaan itu yang dikedepankan. Sebaik-baiknya manusia adalah menolong sesama manusia. Ya, itu penting kita katakan itu. Ya, jadi artinya apapun yang dilakukan Pak Jokowi, ya kalau mungkin pihak sana mengatakan macam-macam dan sebagainya, tapi kita membuktikan di sini konsistensi beliau sudah mengatakan kalau bicara katakanlah maaf memaafkan, terbuka untuk beliau. Memang proses hukum itu tetap berjalan. Disitulah kita lihat bagaimana sosok humanis beliau ya melihat kondisi dari Bang Egy Sujana ya yang membutuhkan untuk berobat ke luar negeri, melanjutkan pengobatan ke luar negeri. Ada celah mengenai RJ itu, ya itulah yang dibicarakan untuk itu. Ingat, bukan hanya Pak Jokowi sendiri, ini ada 3 pelapor yang lain. Hari Senin mereka semua sudah tanda tangan, gitu loh. Maka muluslah keluar namanya SP3 itu. Senin. Ya? Jadi itu Selasa. kuncinya. Jadi kira-kira karena ada 2 klaster dengan penerapan pasal yang berbeda, apakah RJ masih terbuka untuk Roy CS? Kami sudah kembali saudara, tetap di Bola Liar. Nanti ya Bang. Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tak lama usai keduanya bertemu Jokowi. Semoga bisa dijadikan pertimbangan Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Saya kesini nggak mau minta maaf. Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Enggak. Orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf. Bola Liar, Jumat 16 Januari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tak lama usai keduanya bertemu Jokowi. Semoga bisa dijadikan pertimbangan Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Saya kesini nggak mau minta maaf. Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Enggak. Orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf. Bola Liar, Jumat 16 Januari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tak lama usai keduanya bertemu Jokowi. Semoga bisa dijadikan pertimbangan Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Saya kesini nggak mau minta maaf. Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Enggak. Orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf. Bola Liar, Jumat 16 Januari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tak lama usai keduanya bertemu Jokowi. Semoga bisa dijadikan pertimbangan Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Saya kesini nggak mau minta maaf. Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Enggak. Orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf. Bola Liar, Jumat 16 Januari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tak lama usai keduanya bertemu Jokowi. Semoga bisa dijadikan pertimbangan Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Saya kesini nggak mau minta maaf. Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Enggak. Orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf. Bola Liar, Jumat 16 Januari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV.
Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tak lama usai keduanya bertemu Jokowi. Semoga bisa dijadikan pertimbangan Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Saya kesini nggak mau minta maaf. Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Enggak. Orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf. Bola Liar, Jumat 16 Januari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tak lama usai keduanya bertemu Jokowi. Semoga bisa dijadikan pertimbangan Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Saya kesini nggak mau minta maaf. Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Enggak. Orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf. Bola Liar, Jumat 16 Januari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 tersangka. Ya, jadi Pak Alamsyah, apakah memang KIP berwenang memutuskan membuka ijazah asli Jokowi? Kalau membuka ijazah asli Jokowi bukan kewenangannya. Ya KIP bisa kalau ijazah aslinya sedang dipegang oleh badan publik. Kira-kira begitu ya. Nah, ijazah aslinya kan hari ini bahkan masih di Polda dan itu statusnya adalah barang bukti untuk proses penegakan hukum. Biasanya kalau di Komisi Informasi kalau dia masih dalam proses penegakan hukum mereka tidak akan menyatakan kepolisian harus memberikan kalau diminta gitu kan mengakses. Nah kalau dokumen asli itu untuk dibuka juga bukan diberikan kepada yang bersangkutan, biasanya diminta untuk menyaksikan dan itu digelar kan sudah dilakukan ya oleh Polda. Menurut saya sih sudah terjadi. Memang mungkin tadi Pak Rismon bilang oh itu cuma dilihat aja tidak boleh disentuh. Memang biasanya dalam akses untuk satu dokumen yang jadi barang bukti itu ada kadang-kadang dilapis plastik untuk disaksikan ada ya, karena kan nanti mengganggu proses pembuktian. Bahkan di beberapa tempat, bahkan pengalaman saya pernah disediakan sarung tangan yang agak tipis supaya orang bisa meraba tapi tidak merusak gitu ya. Nah apakah kemarin dilakukan ke situ atau tidak ya tentunya ada SOP-nya sendiri di Polda ya. Polda yang akan lebih tahu tentang itu. Tapi setidak-tidaknya bahwa menyaksikan itu sudah diberikan aksesnya. Walaupun ya tentunya kalau cuma menyaksikan kan teman-teman tidak bisa membandingkan dengan salinan di tempat yang lain. Tapi barang itu sekarang ada. Yang paling penting kan nanti kemudian di proses pengadilan akan terjadi pertarungan lagi tuh. Pertanyaannya dari kubunya RRT pasti akan bilang apakah sudah dilakukan pemeriksaan tuh otentikasinya. Mungkin lapor bilang sudah. Kalau mereka tidak setuju, saya tidak tahu apakah hakim memberikan kesempatan nanti untuk men-challenge-nya dengan hasil tes juga oleh institusi yang lebih independen. Itu wilayah yang mungkin pakar hukum pidana yang bisa lebih menjelaskan ya nanti di sana. Tapi setidak-tidaknya dari Komisi Informasi itu sudah tidak perlu lagi memutus untuk ijazah asli itu karena toh sudah ditunjukkan ya. Saya membayangkan kalau toh nanti itu disengketakan untuk melihat putusan Komisi Informasi juga akan sama. Diperbolehkan untuk melihat di badan publik yang menguasainya. Tapi kalau Jokowi bukan badan publik karena dia pribadi. Nggak bisa dipastikan di Komisi Informasi. Batas itu saja sebetulnya loh. Nah, saya sih berpikir mudah-mudahan supaya bermanfaat untuk semua ijazah dari para pejabat publik ke depan itu sudah tidak perlu berdebat lagi. Mas Roy bukannya udah lihat kemarin digelar perkara khusus? Lihat itu gak bisa menentukan. Saya aja yang udah pengalaman puluhan tahun fotografi, langsung bisa memastikan kalau foto yang ada di sini itu palsu. Itu foto cetakan baru. Tapi jelas yang kemarin tuh ada plastiknya di atasnya. Plastik itu menghalangi kita untuk bisa merasakan yang adanya emboss. Jadi kalau ada seseorang yang punya jari yang bisa tembus plastik, lah itu mungkin orang super itu. Nggak mungkin bisa merasakan, ini lihat ini plastik. Apa mungkin dirasakan emboss? Nggak ada. Jadi kemarin di Solo, ada yang bagus sekali pada saat sidang Citizen Lawsuit. Ada Mas Rujito membawa ijazah asli milik almarhum kakaknya.
namanya Pak Bambang. Oke. Itu dibuktikan, bahkan ditunjukkan ke wartawan ini. Kemudian silakan difoto, silakan dirasakan, jelas betul itu embosnya embos fakta, embos real. Kalau kemarin yang saya lihat pada saat gelar perkara khusus, itu bisa juga itu printing embos. Jadi bukan embos, jadi artinya apa? Karena saya tengok dari samping gini, timbulnya nggak ada. Kalau embos itu timbulnya ada dan kita bisa merasakan itu kalau dibalik. Yang ada di Solo, Mbak Alona, itu bahkan bisa dilihat, bisa dirasakan. Itu makanya Pak Alamsyah, ketika di Solo itu real banget. Dan lucunya, ketika kemudian ditanyakan ke lawyernya Jokowi, ya bukan timnya lain ya, timnya yang tim Solo, dia mengatakan kami nggak bisa membawa ijazahnya karena tidak dipinjamkan oleh Polda Metro. Lah kalau hakimnya fair, kalau hakimnya benar-benar jujur, dia jelas akan memutus. Ini ada ijazahnya, Jokowi nggak bisa hadir ijazahnya. Itu udah jelas. Jadi citizen lawsuit itu penting banget. Tapi mungkin nanti kalau untuk kasus ini Mas Roy itu kan nanti ijazahnya itu kan yang asli yang punya Pak Jokowi di pengadilan juga bisa dilihat ya. Ya, ini pengadilan Solo juga Pak. Ya tapi bisa hadir. Untuk khusus yang ini ya, kalau nanti lanjut menurut saya disitulah sebetulnya ultimate-nya menurut saya nanti akan ditentukan. Dan saya sih harus tidak diuji ada lagi. Saya tidak punya pretensi untuk menyatakan ini asli atau palsu. Tapi nanti kita tunggu aja di pengadilan. Bang Yaakob, printing embos katanya. Inilah justru bukti bahwa kami tetap berpandangan ini tetap harus sampai ke pengadilan, Mbak. Ya. Karena walaupun sudah terjadi RJ untuk beberapa orang, tetap pandangan kami tetap firm bahwa kita butuh ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan ini. Agar Pak Jokowi bisa mendapatkan kepastian hukum dan juga keadilan. Kepastian hukum kenapa? Karena sudah mengenai ini kan diskusinya siapa yang bisa menentukan. Kalau A bilang begini, kita bilang asli, UGM sudah menyatakan asli, semua sudah bilang asli, tapi tetap ada yang meragukan. Bagaimana? Satu-satunya melalui putusan pengadilan. Pak Jokowi membuka ini nggak kesempatan RJ kepada Mas Roy, Arismon, Dr. Tifa? Kalau rumah Pak Jokowi kan selalu terbuka untuk semua orang, Mbak. Rumah Pak Jokowi ya. Artinya siapapun yang mau datang kan silahkan saja. Tapi kembali lagi, prinsipnya tetap kami membutuhkan suatu putusan pengadilan, Mbak. Oke, Bang Rismon, RJ atau lanjut aja? Kalau semua RJ nanti gimana dong? Nama baik Pak Jokowi nggak bisa dipulihkan. Benar, saya setuju lah. Paling enggak tadi 8 tersangka sisakan satu tidak RJ gitu loh. Ya kan jangan senang malah RJ. Jadi kalau memang mau dipulihkan, ya jangan semua di-RJ-kan, sisakan satu misalnya. Lanjut, yang pertama, tanggapan saya kepada Pak Yaakob. Yang kedua, ya ada pengaman lain itu di Solo. Tapi nanti jangan diceritakan, nanti ditiru lagi. Biarin aja ditiru. Iya, kemarin jadi niru, selain embos maupun embos maupun watermark, ada satu lagi. Memang UGM keren gitu loh, Univers keren. Ada yang namanya hologram itu, dan kami lihat kok nggak ada ya, itu satu itu yang di Jokowi yang nggak ada maksudnya. Yes, di Solo terbukti ada hologram. Memang UGM keren, pengamannya itu berlapis-lapis gitu loh, bukan seperti ada ahli mengatakan ya biasa itu bergeser hurufnya terhadap watermark. Gila, seketat itu kok bergeser, jangankan huruf, posisi huruf berlapis-lapis keamanannya sampai hologram. Lanjut, pada saat gelar perkara khusus 15 Desember ya 2025, ada yang aneh. Ini kok ada garis lurus kayak cacat digital printing ini. Nih di sini nih. Lurus. Di sini nih. Lurus, cacat digital printing. Ini. Terus ada lagi di sini di kanan 2 titik, di atas 1 titik, di bawah itu kayak tinta-tinta berantakan nggak jelas. Ya wajar kami nggak bisa nyentuh. Kalau kami sentuh, kami raba, ini digital printing ini. Yang belum ada teknologinya pada tahun 85. Begitu. Bang Andi, nggak mau RJ, tolak, maunya lanjut ke pengadilan. Saya setuju, memang sebaiknya RRT ini lanjut ke pengadilan. Saya sangat setuju untuk itu. Biar itu terang benderang, masyarakat juga bisa melihat secara langsung. Ya kan? Artinya apa argumennya dari pihak RRT, ya kan? Dari kita argumennya kan juga jelas ya. Karena kita kan pertama ya yang menerbitkan ijazah itu udah mengatakan asli. Lapor forensik sudah, apapun itu sudah dilakukan, ya kan? Yang terpenting memang kita nggak bisa debat kusir untuk mengatakan saya asli, kamu palsu, saya asli, kamu palsu.
Kok yang asli nggak dibilang palsu, kok palsu nggak dibilang asli? Nggak ada ketemu jawabannya untuk itu. Kalau saya katakan ijazah Pak Jokowi itu asli, yang dituduh palsu oleh mereka. Itu aja. Tapi di pengadilan nanti kan pasti diminta tuh ditunjukkan ijazah Pak Jokowi, Pak Jokowi juga harus hadir. No problem, karena memang Pak Jokowi juga sudah mengatakan, Mas aku pun pasti tahu juga. Ya, kalau diminta oleh pengadilan untuk hadir, apalagi dia adalah saksi pelapor, ya pasti akan hadir. Mana Tidak takut menghadapi mereka semua, karena keyakinan kita ya bahwasanya itu adalah ijazahnya asli, ya kan? Bohong aja orang. Artinya kalau kita lihat ini, apalagi yang kamu akan dustakan RRT ini. Siap diladeni Bang Rismon. Bagaimana mungkin ijazahnya asli sarjana muda, transkrip ijazahnya sarjana penuh S1, tapi transkrip nilainya sarjana muda. Yang mengatakan orang Polda Metro Jaya di sidang KIP. Yudisiumnya sarjana ini kan beda tingkat akademik ini, makanya saya katakan. Yang sebetulnya kalau kita lihat itu nanti itu di pengadilan dengan 700 barang bukti tersebut. Buka semua itu. Kalau nanti di pengadilan semua jawaban kita karena ngapain kalau ngumpul kita di sini? mengajak masyarakat untuk menilai, ya tidak ada kapasitas untuk itu, ya kan? Pokoknya semua siap-siap aja. Ini kan sudah tahap 1. Antar tahap kedua kan katakan 14 hari ya. Izin Jenderal kalau saya salah, tolong dikoreksi. Sering Kan salah 14 hari. Berarti kan kalau itu nggak ada masalah, kan P21. Oke. Ya sudahlah, bertarung di sana dengan jaksa yang. Jadi menurut Anda ini memang sudah ditutup, lanjut saja ke pengadilan. Lanjut Tidak akan saja ada RJ. pengadilan. Ya kan? Itulah namanya gentleman. Tapi kenapa sampai sekarang belum P21 soalnya? Itu kepentingannya itu adalah penyidik dan jaksa. Nggak ada buat kita. Kita ini posisinya defensif, menunggu. Ya, apakah itu dilimpahkan silakan. Tidak ditahan pun kita tidak. Ini kok kita tidak pakai kita cawe-cawe enggak. Ini saya tadi dipotong. Kan begitu. Iya. Data saya ngomong. Lanjut Bang. Lanjut. Makanya saya bilang, kalau keterangan dari Pak Profesor Ova Emilia, satu pun dokumen nggak ditunjukkan. Ya. Satu pun. Dan tidak ada tim pengkaji, tim Dewan Guru Besar, hanya keterangan. Terus bagaimana kalau cuma modal keterangan, bagaimana keterangan Pak Kasmujo? Sama-sama keterangan ini, membantah saya tidak pernah membimbing skripsi maupun akademik. Ini sama-sama keterangan. Posisinya sama. Kok hanya memilih keterangan Profesor Ova Emilia? Padahal Pak Kasmujo langsung lebih dekat dengan fakta tahun 1985. Ya. Jadi ini juga sudah bertentangan nanti di pengadilan. Makanya saya bilang, nah ini kalau relawan Jokowinya semangat banget di pengadilan, bagaimana dengan Pak Jokowi? Berani nggak masuk pengadilan dan hadir? Jangan pakai pracondition. Kalau saya akan hadir, kalau diminta yang mulia hakim. Jangan pakai kalau dong. Diminta atau tidak diminta oleh hakim, saya akan datang. Nyatanya Begitu di Solo dong. nggak ada. Karena 7 pasal nih. Kami para peneliti 7 pasal di Republik Demokrasi ini. Pakai pasar berlapis. Bagaimana Bang DHL dengan kenapa Bang DHL cuma mikirin DHL dan Bang Egy saja? Bagaimana dengan kami? Kalau tidak ada pertemuan tanggal 15 yang diinisiasi oleh Bang Egy Sujana, yang tanggal 15 juga nggak datang ke UGM, entah kemana. Ada yang bilang mampir ke Polda, ada yang bilang mampir ke Mabes Polri, ada yang bilang sakit, ada yang bilang ditahan. Kenapa nggak datang? Kalau tidak ada pertemuan kita 15 April tersebut, saya ada jawab nggak dong. kasus ini? Saya jawab dong. Jawab Pertanyaan itu UGM lain jawab. Ya. Saya hadir walaupun saya keberatan. Saya bilang saya tidak meminta. Nah ini tertulis ini. Tanggal 15 Desember saya tidak minta untuk diadakan gelar perkara. Kenapa saya diundang? Namun saya menghormati penyidik, saya menghormati lembaga Polri, saya hadir. Tentunya saya hadir, ya kan? 1 jam paling lama, itu juga dipotong istirahat, saya pulang. Kabarnya sampai setengah 12. Bang Egy saat itu di mana? Tanggal 15 April? Ini Desember yang dibilang. Iya 15 April 2020. Kan ada pengacaranya di situ. Saya nggak mau, sebetulnya saya nggak perlu jawab. Soalnya ada isunya ke Polda, ada isunya tanggal 15 April 2025. Iya kan ada pengacaranya, Katanya sakit, katanya ditahan. pengacara kuasa itu umum Padahal itu kan berlaku. sebagai ketua TPUA harusnya bertanggung jawab hadir 15 April 2025. Jangan, itu udah salah. Saya mau ikuti juga secara hukum organisasi keliru, secara KUHAP juga keliru, undang-undang advokat. Itu sudah ada anaknya selaku advokat, sudah ada Al-Katiri, sudah ada yang namanya Elida.
udah cukup. Jadi sulit saya menjelaskan itu. Mendingan saya nggak jawab aja, tapi saya udah terangkan. Itu hak menurut Undang-Undang Advokat dan KUHP. Jadi kemana dia? Seandainya pun dia nggak mau, nggak ada masalah. Udah ada kuasa hukumnya, oke ya. Nah, sekarang saya jawab tadi mengenai apa? Kenapa tidak memikirkan diri, ya kan? Saya tertulis, saya tolak, saya tidak mau hadir, cuma hanya menghormati. Makanya sebentar saya pulang, gitu loh. Saya cukup menghormati, karena apa? Sama-sama penegak hukum di dalam Undang-Undang Advokat. Dan beliau juga mempersilahkan saya pulang, nggak ada masalah, ya nggak apa-apa bang, gitu loh. Jadi jangan sampai kenapa dikasih diizinkan pulang, tidak hadir, kan nanyanya bukan ke saya, ya kan gitu. Jadi melebar, ya saya juga maklum, karena beliau bukan pengacara, harusnya pengacaranya juga ikut, nggak perlu keluar ini ketika dia sudah konsultasi sama pengacaranya, tentu pertanyaan ini tidak akan keluar. Oke. Selanjutnya masalah undang-undang KIP, saya nggak berkompeten, ya kan? Saya nggak jawab, walaupun saya juga perlu nih menyampaikan ini karena saya ada di sini. Oke, saya diundang. Kedua, semua itu adalah nota pembelaan saya. Saya minta, saya tidak, kan punya hak saya. Ada fasilitas di KUHP, orang minta SP3, orang minta memberikan penjelasan lanjutan, tertulis, tidak dilarang. Saya gunakan hak itu kok saya yang kurang baik. Ada orang, justru saya bilang saya tidak terlapor. Argumentasi hukum saya ada, ya kan? Itulah saya perjuangkan. Apalagi saya pengacara sesungguhnya. Nah, sekarang ada orang yang terlapor. Tidak, ya dulu, ini penting sekali. Ada yang terlapor, tidak, kepanjangan, jangan bilang begitu Pak. Ini buat bela diri saya, Bapak kan ini tadi panjang, kok giliran saya nggak boleh. Nggak mau saya semua orang saya lawan kalau nggak benar. Walaupun dia kawan saya. Intinya itu intinya. Jadi maaf Pak ya. Bapak mungkin baru ketemu saya. Saya nggak peduli, Profesor Ali kemarin tuh. Ya kan, intuitif dia bicara. Kenapa? Oke, saya ini. Karena tadi bilang saya buang waktu, padahal saya tadi banyak diam. Jadi ada orang yang tidak terlapor. Sorry, itu saya. Ada yang terlapor tidak jadi tersangka, mereka diam. Kan kurang ajar itu. Ada di luar ini yang terlapor tidak jadi tersangka. Cuma teriak-teriak, saya sampai darah penghabisan, saya akan bongkar. Apa hubungannya bongkar dengan itu? Dengan perkara ini, apalagi status dia umpamanya ya tipikor, hubungannya apa dengan ijazah palsu, kan gitu? Kok nggak dimasalahin itu? Kok saya lah 2 minggu lah, ya kan? Restoratif justice lah, ya kan? Saya minta membela diri, namun tadi saya benarkan secara perdata pun itu bagian dari perjanjian. Silakan bantah, karena dua pihak apa kan? Saya teken. Bukan 2 minggu lalu, bahkan lebih dulu dari kawan-kawan sejawat. Baik. 12, saya 13. Baik. Jadi kalau bilang yang minta siapa? Kalau duluan. Kapten. Pak Suparji, ini kan ada 2 klaster, ada perbedaan pasal yang diterapkan. Ya kan, kira-kira akankah terbuka RJ kepada RCS? Nanti dijawab, kami segera kembali saudara. Tetap di Bola Liar. Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tak lama usai keduanya bertemu Jokowi. Semoga bisa dijadikan pertimbangan Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Saya kesini nggak mau minta maaf, Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Nggak. Orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf. Bola Liar, Jumat 16 Januari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tak lama usai keduanya bertemu Jokowi. Semoga bisa dijadikan pertimbangan Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Saya kesini nggak mau minta maaf, Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Nggak. Orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf. Bola Liar, Jumat 16 Januari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV.
Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tak lama usai keduanya bertemu Jokowi. Semoga bisa dijadikan pertimbangan Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Saya kesini nggak mau minta maaf. Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Enggak. Orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf. Bola Liar, Jumat 16 Januari pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tak lama usai keduanya bertemu Jokowi. Semoga bisa dijadikan pertimbangan Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Saya kesini nggak mau minta maaf. Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Enggak. Orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf. Bola Liar, Jumat 16 Januari pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tak lama usai keduanya bertemu Jokowi. Semoga bisa dijadikan pertimbangan Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Saya kesini nggak mau minta maaf. Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Enggak. Orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf. Bola Liar, Jumat 16 Januari pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tak lama usai keduanya bertemu Jokowi. Semoga bisa dijadikan pertimbangan Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Saya kesini nggak mau minta maaf. Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Enggak. Orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf. Bola Liar, Jumat 16 Januari pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Ya, Pak Suparji, singkat saja, masih terbuka LJ untuk Roy CS dengan perbedaan pasal dan klaster? Ya, pertama kita senang perdamaian, Ya. cinta perdamaian. Tapi jangan sampai perdamaian dengan ada dusta. Jangan sampai perdamaian tidak berlandas pada kebenaran. Jangan sampai kedamaian tanpa kepastian hukum. Maka menurut saya, jalan pengadilan adalah jalan yang terbaik untuk merepresentasikan sebuah kebenaran. Saya kira Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa sulit untuk terwujud RJ. Karena memang berkomitmen untuk menuju ke pengadilan. Tapi pada sisi yang lain, Apa? Kenapa sulit? Karena memang satu alasannya sulit tercapai kesepakatan. Sulit untuk saling memaafkan. Sulit tercapai perdamaian. Dan ancaman hukumannya juga di atas 5 tahun. Dan banyak teknis yang kemudian menjadi kendala. Dan komitmennya adalah membawa ini untuk mengungkap kebenaran secara terbuka. Ada sebuah rekonstruksi fakta berdasarkan alat bukti yang didukung dengan barang bukti. Saya mengutip Bang Jenderal tadi, Pak Jenderal tadi, bahwa ini jadi laboratorium hukum bagi bangsa Indonesia. Dari KIP tadi ada pembelajaran yang menarik. Bagaimana ke depan verifikasi diganti dengan autentifikasi. Jadi itu yang betulnya kita kapitalisasi dalam proses perkara ini menjadi lebih baik bangsa dan negara ini. Oke, jadi Mas Roy, dengan adanya SP3, apakah Anda melihat memang proses pembuktian organisasi palsu sengaja untuk dibatasi, sengaja untuk dihalangi? Sekali lagi, kalau saya tetap menghormati ya apa yang dilakukan oleh Damai Hari Lubis dan Bang Egy. Karena bahkan siang hari tadi Bang Egy Sujana itu masih WA ke saya, Japri. Silahkan terus berjuang, brother Roy. Jadi saya jawab, siap. Tapi saya sekali lagi tetap mempertanyakan. Karena dalam surat SP3 itu, loncat ini. Dari poin K sampai dengan L itu loncat. Sayang tidak bisa tampil ya. Tapi ini jangan ada dusta di antara kita. Karena ini dari surat pemberitahuan dimulai penyidikan, K, poinnya 14 Juli. Tiba-tiba loncat ke L, surat ketetapan tentang penghentian Januari. Ini kan aneh banget. Harusnya ada seperti tadi kata Jenderal Susno. Harus ada dasar-dasar RJ. Harus ada kemudian tuh kedua belah pihak tanda tangan. Dan itu harus dilakukan di Polda Metro Jaya. Lagi tadi Prof tadi Suparji benar banget. Jadi kalau di atas 5 tahun nggak bisa di RJ. Apa yang diancamkan ke klaster 1 itu pasal 160 di Undang-Undang 1 tahun 46 undang yang lama itu di atas 5 tahun. Itu 6 tahun jadi nggak bisa di RJ. Jadi harusnya persoalan nggak bisa pendek gitu loh. Harus bisa dibikin panjang gitu loh persoalannya. Harus jadi, bisa dibikin panjang. Sebentar. Jadi persoalan ini nggak bisa kemudian gitu aja. Harus bisa kemudian tidak bisa dipisah-pisah. Ini harus bisa dioplos. Nah kayak BBM ini. BBM itu harus bisa dioplos.
Nggak bisa. Jadi persoalannya harus jam panjang. Jangan kesimpulannya pendek. begini. Gitu loh. Luar biasa. Kesimpulannya beliau walaupun setuju itu ngambang, anomali. Enggak. Dari bahasa ini Kita hormati seolah-olah hukum. saya ancamannya 6 tahun nggak bisa RJ. Iya. Gitu. Oke ya. Pertama saya adalah penyidik memberikan. Jadi harus panjang. Saya sudah berusaha berjuang untuk meyakinkan dengan dasar hukum, bukan intuitif. Ya kan? Bukan subjektif, tapi saya menunjuk asas legalitas. Oke? Dan itu saya sampaikan. Nah, kalau keberatan soal itu, permasalahan di sini, tingkat penyidikan ini belum, pasal 361, Pak, itu memakai undang-undang baru. Oke? Nah, undang baru itu berapa tahun? Dan itu bukan kategori masalah hukum, kalau dalam KUHP itu masalah ancaman hukum. Tapi bukan perkosaan, bukan pembunuhan, bukan korupsi. Itu tidak termasuk kategori saya. Nanti undang orang yang ngomong itu saya tahu. Kita debat di sini. Bang Rismon, sudah ada SP3 kepada klaster kedua. Kira-kira apakah Anda yakin bersama Mas Roy, Dr. Tifa memenangkan pengadilan? Tak mau. Iya. Roy CS tak mau. Mau asal Pak Jokowinya yang minta maaf pada rakyat. Ya kan? Sebenarnya dengan ditampilkannya transkrip nilai yang nggak ada tanda tangan dekan, pembantu dekan oleh Dirtipidum itu, sebenarnya itu saya kira sinyal dari polisi udahlah Pak. We have no document yang mendukung itu. Kenapa? Karena ijazah itu lahir dari sebuah proses. Lah kalau transkrip nilainya nggak utuh begitu, tanpa tanda tangan dekan, pembantu dekan, kok bisa ini diklaim otentik? Kan gitu saja. Belum lagi kita ke Desa Kotoyan, nggak ada yang kenal di sana KKN itu. Pak Rismon, maaf nih. Bentar, Pak Rismon Abang udah Ganten, konsul belum dengan Bang, udah. penasihat Mas hukumnya? Andi, jadi gimana? Nah, Katanya itu kan asal kalau rahasia Jokowi ngapain yang diomongin? minta maaf, baru mau damai. Kalau enggak ya enggak mau. Lanjut terus panjang jalannya. Jadi kalau kita ya, kalau mereka meminta untuk tetap panjang, kita panjang. Kita ikuti terus itu. Ya mungkin saya Ibu Kurnia ya, kemudian Pak Rizal Fadila ya, terus Rustam ingin mengikuti jejak Bang Damai atau Bang Egy, ya siap-siap mengantar lah. Kayak kumpul Untuk datang ke Solo kalau mau minta RJ. Dan RJ itu belum tentu akan diterima, kan gitu. Ya kan? Ada proses-proses untuk itu. Ya. Tapi kalau punya niatan seperti itu, kita terbuka kok. Kita bisa antarkan untuk ke sana. Itu satu poin dulu ya. Yang kedua itu ya, kalau kita bicara bolak-balik yang mengenai adanya barang bukti itu, kita lihat di pengadilan aja, nggak usah takut untuk itu. Kita 100% ijazah Pak Jokowi. Asli. Oke, baik. Bang Susilo, jadi apa yang bisa kita peroleh di pengadilan? Adanya SP3, ada RJ. Oke, malam ini adalah malam yang paling bagus sesuai judul bola liar. Sekarang kita ciutkan, bola liar tuh digiring kan. Judul malam ini, isu ijazah palsu Jokowi, RJ, SP3, kemana arah perkara? Terjawab semua malam ini. RJ sudah terjawab bahwa memang RJ itu sah secara hukum dan polisi tidak salah. RJ ada dasarnya yaitu kesepakatan dan diakui sudah ditandatangani. Berarti sah RJ itu. Dan itu menurut profesor itu adil. Keadilan berdasarkan retroactive justice. Timbul pertanyaan lagi. Apakah akan ada keadilan kata profesor tadi berdasarkan kebenaran dan sebagainya masih ingin sampai ke pengadilan. Walaupun hukum acara kita yang baru itu mengizinkan untuk itu. Timbul pertanyaan, ada yang ancaman hukumannya 6 tahun. Bisa saja asalkan pasal 6 tahun tadi menurut penyidikan itu tidak terbukti. Yang 6 tahun tidak terbukti, yang 5 tahun ke bawah itu masih dalam penyelidikan atau penyidikan, itu bisa di RJ. Why not? Nah sekarang artinya apakah perkara ini akan sampai ke pengadilan? Dalam saat ini sampai mungkin acara ini ditutup, RJ ada, ke pengadilan ada kemungkinan. Tapi ada juga kemungkinan RJ juga
tergantung di sini. Bang Yaakob, jadi arahnya kemana nih? Ada SP3, ada RJ. Semua RJ juga nggak kira-kira nih? Tadi sudah dirangkum dengan sangat luar biasa oleh Jenderal Susno tadi semua showcase malam ini ya. Tapi pada prinsipnya kami sangat menghormati semua yang disampaikan oleh Pak Rismon, Mas Roy dan semua tersangka. Itu hak mereka untuk melakukan pembelaan tentunya. Tapi oleh karena itulah makanya kenapa kami meyakini sangat dibutuhkan persidangan nanti untuk nanti majelis hakim yang menilai. Karena tanpa itu klien kami tentunya tidak dapat mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Dan dari awal kami melapor, kami sudah sampaikan dengan clear bahwa Pak Jokowi, the moment Pak Jokowi masuk ke Polda, masuk SPKT lapor, Pak Jokowi siap untuk hadir di pengadilan. Oke, baik. Pak Alamsyah, jadi nanti pengadilan apa yang bisa dibuka, apa yang bisa didengarkan oleh publik, informasi publik? Kalau pengadilan semua ya terbuka ya. Apa aja kalau terkait dengan salinan? Kalau dengan salinan nanti kan kita akan Ijazah. dengar bahwa dari salinan itu dilihat apakah sinkron dengan yang asli. Yang jauh lebih penting sebenarnya apakah otentikasi itu kemudian valid. Ya. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan di sini juga. Nanti kita akan dengar perdebatan di situ apakah carbon datingnya clear, apakah ink datingnya clear, terus apakah semuanya itu memang identik. Saya bukan orang yang terlalu percaya kalau cuma tanda tangan, kadang-kadang agak berubah kalau tanda tangan. Jadi layak nggak kira-kira ijazah asli Jokowi nanti diungkap di pengadilan? Diperlihatkan? Ya, kalau sudah di pengadilan nggak ada yang bisa menghambat kalau hakim bilang bukan. Baik. Ya, jadi saya kira kita tunggu aja lah nanti ya. Nah, tadi udah mau ngomong apa singkat aja, tapi tadi udah motong soalnya. Pak Roy itu mencegah dirinya sendiri RJ. Jadi penasihat hukum itu saya perlu nasihati. Dia mengancam Pak Roy tidak bisa RJ berarti. Bukan masalah itu. Yang penting karena ada yang takut nanti di pengadilan. Kita buktikan ijazahnya apa. Kita tunggu faktanya di pengadilan. Dengan demikian terima kasih Bapak-bapak telah bergabung. Ibu Laliar, saya masih Tarigan pamit. Sampai jumpa minggu depan. Jadi bukan Eredivisie